dari sini ini nanti pas azan isya. Dari sini kita mencoba nanti kita tes data-data yang terkait dengan penerimaan perusahaan. Nah, kita dengar azan dulu sebentar. Jadi di sini kita mau melihat siklus pendapatan. Dari pendapatan biasanya kan dari sisi penjualan. Jadi kita melihat ini ada dari penjualan, ada pembelian itu, ada purchase order dulu, kemudian diterima bagian penjualan, persetujuannya gitu. Order ini bisa disetujui atau tidak, nanti setelah disetujui baru ini terkait dengan ketersediaan barangnya gitu, per gudangnya seperti apa gitu kan. Setelah disetujui baru kreditnya dilakukan. Jadi ini masuk ke conveyance payable gitu kan. Kemudian barangnya tinggal dikirim. Kemudian sekaligus pengiriman barang sekaligus memberikan invoice untuk ini sales invoice-nya ya. Kalau misalkan dia langsung membayar ya langsung cash receipt-nya. Kemudian ini pembayaran dan collecting di banknya. Habis itu selesai. Jadi inilah siklus yang perlu kita pelajari. Mungkin ya teman-teman sudah terbiasa ya dengan siklus ini. Kemudian kriteria dari pendapatan yang bisa diakui, kita ini dasarnya adalah persuasif ya. Jadi tidak buru-buru mengakui itu pendapatan. Jadi lebih konservatifnya. Kalau itu ini baru kita akui. Pengirimannya sudah disampaikan, itu jasanya sudah diberikan gitu kan. Itulah yang pendapatan yang bisa kita akui. Ini juga sudah ada kesepakatan antara ini nilainya itu. Terus tingkat ininya, collectabilities-nya ya juga
bisa diperhitungkan gitu kan. Jadi contoh yang kemarin rame itu kan contoh Garuda ya, kasus Garuda. Di sini kasus Garuda itu ada pendapatan sampai dengan 25 tahun yang diakui di hanya misalnya tahun 2021 gitu. Nah ini yang yang tidak tepat itu. Jadi akhirnya kan neraca laporan keuangan dikembalikan, diminta untuk diperbaiki karena dia mengakui pendapatan yang memang belum menjadi haknya gitu. Mungkin ini teman-teman di sisi sini mungkin lebih firm ya, karena kalau sudah latihan neraca lajur gitu kan di sini ininya lah cut off-nya gitu. Saya malah sudah nggak terlalu ini gitu. Cuma ya praktek-prakteknya ketika kemarin rame itu kasus Garuda itu ya langsung, loh kok sudah diakui, harusnya kan belum. Nah, kita kebiasaan inilah cut off-nya kan kita tahu. Loh ini kan pendapatan untuk 25 multi years ya, pendapatan multi years. Kalau nggak salah 5 atau berapa tahun gitu. Nah ini nggak mungkin diakui sekarang gitu. Langsung diakui semua, makanya tiba-tiba kenapa dari rugi kok tiba-tiba melonjak keuntungan. Nah ini yang kadang kalau dari sisi auditor sih melihatnya ini nilai wajar. Ketika nilainya tidak wajar itu ada sesuatu yang perlu dicurigai. Termasuk sini ada penjualan fiktif gitu ya, atau ada pencatatan return yang salah gitu ya. Di sini juga ada metode presentasi yang mungkin nggak tepat. Nanti silakan teman-teman gali aja masing-masing kriteria ini. Ini skemanya untuk kecurangannya sudah mulai pendapatan, tapi barangnya belum sampai pengiriman juga nggak selesai ya. Sampai di sini juga dia membuat invoice fiktif gitu. Ini kejadian-kejadian yang mungkin pernah terjadi dan dicatat oleh ini. Jadi ini kebiasaan yang mungkin pernah ada. Kalau dari audit prosedur ya,
Di sini dokumen pengirimannya, terus pencatatannya seperti apa gitu. Nanti coba nanti dilihat ini. Kemudian dari sampel tadi kita balikin coaching isi penuh dokumen pengirimannya ini kita tracing lagi. Nah ini antara kita nanti bisa bandingkan antara antara pencatatan penjualan dengan pengiriman dokumen pengirimannya. Ini sesuai tidak? Ini untuk meyakini transaksi, akurasinya, kelengkapannya, otorisasinya, cut off-nya. Ya silahkan teman-teman. Mungkin di sisi ini aja sih, kita coba langsung ke ininya. Saya lupa. Excel-nya sudah belum ya? Bentar untuk Excel-nya. Mungkin Pak boleh minta file PowerPoint-nya yang tadi dijelaskan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sebentar. Nah, di sini gitu ya. Di sini kita diminta ini cek total penjualan plus PPN, kemudian
nanti di sini juga cek data apakah semua yang terisi antara lokal antara barang lokal dan barang ekspornya gitu. Nah, nanti perlakuannya juga misalkan gini, untuk barang lokal itu ada PPN 10%, kemudian untuk yang ekspor itu 0%. Ini juga nanti dicek juga dasar pengenaan PPN-nya. Jadi prakteknya ya kebijakan seperti apa gitu ya. Jadi setiap transaksi ini harus ada keterangan lokal dan atau ekspor gitu kan. Ketika di sini lokal nanti ada PPN, ketika ekspor dia 0%. Terus di sini juga diminta tanggal kirimnya apakah sesuai sesuai dengan tanggal DO ini ya, tanggal permintaan barangnya ya. Jangan sampai tanggal kirimnya mendahului juga gitu. Ya tadi belum ada pembelian tapi kok sudah ada pengiriman, ini juga jadi perlu diperhatikan ya. Kemudian customer ID apakah sudah terdaftar di master customer gitu. Jadi yang kemarin kita pelajari ini, ya inilah salah satu penggunaannya ya. Contohnya di sini gitu ya. Di sini, ini kan kelihatan ya ada yang tidak terdapat keterangan ekspor atau lokal. Kalau lihat ininya sih ini adalah lokal karena ada PPN-nya gitu kan. Jadi ini filter yang biasa normal. Kalau yang advance filter itu kan kita pindahkan ke tempat sebelahnya. Di sini kemungkinan di sini adalah ya kita tandain aja. Inilah yang diisi gitu kan. Di sini diisi lokal. Kalau di sini karena nggak ada PPN-nya, kita kemungkinan adalah ekspor. Jadi sebelum diolah, ini kita melakukan validasi atas data yang ada dulu gitu. Kemudian tanggal kirim dengan tanggal DO, ada yang mendahului enggak? Kemarin pakainya apa, teman-teman? Tanggalnya lebih dari gitu. Kira-kira apa yuk? Untuk mengecek tanggalnya sekarang. Kalau bodoh-bodoh sih ini dikurangin ini aja, harusnya lebih ketika tapi ini
tidak standar nih ya. Ini kurang bagus. Walaupun kasarnya sih bisa saja gitu. Harusnya ada perintahnya, ada perintah robustnya. Nah, ini sini ada min, berarti tanggal kirimnya melebihi dari tanggal ini. Cuma satu. Coba teman-teman yang masih ingat rumus tanggal, kemudian apa lagi tadi? Pakai Total. if bisa tidak Pak ya? Coba silakan. Silakan aja ya share screen. Bisa saja sih. Harus lebih dari gitu kan. Pak, izin share screen. Iya. Lebih dari atau kurang dari ya Pak? Tanggal DO-nya harus sebelum tanggal kirim. Berarti kurang dari kan. Itu yang benar. Berarti tanggal ada DO dulu, ada permintaan pembelian, baru habis itu baru dikirim. Tidak boleh ada tanggal pengiriman dulu dari Ini ya Pak. ya. Jadi ada hanya satu itu kan yang tanggal pengirimannya melebihi tanggal permintaan barang DO-nya. Kemudian silakan yang lainnya terkait dengan total sama dengan penjualan plus PPN juga bisa. Total ini Bapak ini saya stop share atau stop share aja. baik. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Yang lain itu kan untuk kasus pertama itu
kita ngecek juga nilai total sama dengan penjualan plus PPN. Silakan aja membandingkan. Izin share screen, Pak. Iya, silakan. Kalau saya seperti ini, Pak. Pertama, di total dulu penjualan tambah PPN, kemudian H2 sama dengan J2. Kemudian di filter, terus ini yang ketahuan yang salah sama blanknya, Pak. Bisa dibikin dulu jumlahan antara penjualan plus PPN-nya, kemudian bandingkan, atau jadi satu juga bisa. Seperti tadi misalkan bila H tidak sama dengan E dan G, maka langsung false. Cuma memang rumusnya jadi agak ini sih, agak tertantang kalau menjadi satu gitu ya, karena kita logikanya harus masukin dulu gitu. Di sebelahnya ini logikanya adalah langsung dijumlahkan. Kolom E dan G dibandingkan dengan kolom H. Seperti ini ya, Pak? Iya. Sama ya. Okay. Buka lagi filternya, Mas. Oke. Warnanya ini nanti kalau bisa pakai conditional formatting ya, jangan warna. Oh ya, baik, Pak. Ya, nanti misalkan buat nilai tambah gitu. Jadi untuk warna itu pakai conditional formatting. Ketika false itu otomatis yang di warning muncul kuning atau merah, terserah saja. Oke. Terima kasih Mas Andreas. Yang lainnya? Satu. 2 sudah. Nah, sekarang yang 3 coba. Apakah PPN-nya murni 10% semua atau ada yang lebih? Silakan.
Cuma ada yang untuk 3 yang nilai pajaknya saja yang dianalisis. Boleh izin mencoba, Pak? Silakan. Mohon izin saya pakai kamera ya, Pak, karena tidak share screen di laptop Zoom-nya. Oke. Untuk yang nomor 3, kita cek dulu PPN-nya apakah sudah sesuai dengan cara masukkan rumus round, yaitu dari yang G2 dibagi E2 sebesar digitnya 2 angka di belakang koma. Kemudian muncullah di sini ada yang 0,1 atau 10%, kemudian ada yang 0, biasanya karena ekspor. Setelah dicek PPN-nya, kemudian kita cek kesesuaiannya, apakah jikalau lokal itu harusnya 0,1 atau 10%, dan apabila bukan lokal itu adalah 0%. Kemudian setelah itu kita cek dengan filter. Setelah dicek dengan filter, ternyata ada 3 data yang salah. Nah, yang pertama ini adalah yang 14 Januari, di sini kategorinya ekspor, akan tetapi dia ada PPN-nya. Kemudian yang tanggal 3 Februari, di sini dia tidak dituliskan apakah dia lokal atau ekspor. Kemudian yang 4 Februari, dia lokal, akan tetapi PPN-nya 0 atau tidak dikenakan PPN. Kurang lebih begitu, Pak. Ya. Ya, itu yang harus kita cari seperti itu ya, teman-teman. Tadi statusnya dulu, ekspor atau lokal, kemudian kita bandingkan pengenaan pajaknya. Ya, kita memang menghitung lagi nilai pajaknya sesuai tidak. Kemudian baru kita bandingkan dengan nilai pengenaannya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Kemudian yang keempat, tanggal kirim udah ya tadi ya. Yang kelima, customer ID sudah terdaftar belum di master customer? Ini pakai VLOOKUP apa ya?
Sudah ada yang ini bisa? Boleh izin mencoba untuk yang nomor 5, Pak? Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Nomor 5, diminta cek customer ID sudah terdaftar apa belum dalam file master customer. Di sini cek customer pakai VLOOKUP. Itu dari kolom customer yang D9 pada tabel array-nya itu dari customer master yang ini. Kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan dari customer masternya dinamain biar nanti gampang di recall-nya. Terus call index-nya apa ya tadi? Yang buat nomor kolomnya itu nomor 2, terus false. Jadi hasilnya kayak gini. Ini setelah difilter, yang keluar tidak ada nama customer-nya jadi NA. Seperti itu, Pak. Nomor 9, coba dibuka filternya. Pilih semuanya dulu. Itu nomor 9. Ada teman-teman ada yang beda atau ini? Izin Pak, Iya. kalau saya pakai rumusnya if count if Pak. Coba silakan dilihatin dulu. Iya, izin. Akhir ya, Pak. Ya, Tiara. Oke. Seperti ini Pak. If count if, terus tabelnya pakai kayak tadi customer master yang ini dari B2 sampai terakhir B28, lalu terus pakai indeksnya yang ini. Kalau ini saya tadi coba pakai kayak Tiara yang VLOOKUP, pakai indeks yang customer E2, lalu kalau belum terdaftar, belum terdaftar, kalau sudah itu Pak. Terus kalau di filter sama yang ini juga customer 999 sudah Pak. Kenapa count if ya? Yang Kenapa memenuhi pilihannya? dulu kayaknya pernah pakai yang if count if gitu kalau saya Pak. Ya kalau cari gini saya pakai if count if gitu Pak, tapi nggak tahu kenapa. Iya. Ya, karena count if ini biasanya kan hanya untuk menghitung ini ya. Yang biasanya familiar memang adalah VLOOKUP.
karena VLOOKUP itu membaca tabel gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang ini muncul nggak sama, cuma saya juga baru tahu nih ada conif. Coba masukin ke tadi, ke rumus tadi, ke G9. G9. Yang mana Pak? Ini. G9. Oke. Deliver order dari sebentar. Dia bandingkan tabel sini, tabel customer master Ya, ya Pak. dengan delivery order sama dengan 0. Bila tidak, sudah. Dia akan menghitung yang tidak sama ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang normal memang adalah menggunakan VLOOKUP. Iya Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Yang lainnya ada yang beda lagi. Yang seperti ini nanti teman-teman latih terus ya. Kadang sepele tapi pada saat nanti di soal itu kita biasanya agak kompleks, agak ini ya. Jadi kalau yang sederhana mungkin bisa tadi seperti tadi conif ya, nggak apa-apa nanti lebih enak memang dengan VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP juga nanti kalau kita tidak terbiasa juga kadang kagok apa yang di lookup itu kan. Kalau indeksnya, kolom indeksnya juga kalau indeks apaan ini ya. Nah, ini juga jangan sampai kita kaget atau lupa pada saat mengerjakan itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kemudian silakan nomor 6 mengecek DO yang double.
izin mencoba menjawab, Pak, untuk nomor 6. Silakan Fadil. Kalau saya mencarinya menggunakan conditional formatting, lalu yang duplicate value, lalu saya atur warna merah. Setelah itu menggunakan filter, pilih yang filter by color yang warna merah. Lalu ketemu ini, Pak. Oke, nah sebenarnya tanpa difilter pun itu conditional formatting otomatis akan melakukan ini ya, menemukan tadi yang double tadi gitu ya. Oke ya, di sini nomor 22, row 22 dengan row 40 ternyata adalah nomor DO-nya sama. Gitu. Padahal untuk keterangannya juga beda, ya. Nomor DO-nya sama. Oke, Fadil. Terima kasih. Yang lainnya ada yang menggunakan yang metode lain selain conditional formatting? Izin Pak, saya pakai conif. Oh, silakan. Seperti ini Pak. Dicari conifnya tabel A. Kolom A. Ketemu yang double. Jadi sama kayak punya pada nomor DO 10268. Samanya dengan ke bawah lagi yuk. Ini 40-nya. Oke. Dua tujuh sebentar. A sampai A untuk yang A22. Oke. Terima kasih Mas Ifham. terima kasih. Yang lainnya silakan. Yang nomor 8, nomor 7. Apakah ada DO yang bolong?
Izin share screen, Pak. Silakan. Ini bisa ada dua cara. Cara yang pertama itu di filter aja. Di filter aja ininya, nomor DO-nya. Terus dicari yang blanks. Ini, dicentang yang blanks. Gitu. Tapi kalau ini nggak termasuk nomor DO yang bolong karena ini di grand total. Summary ya. Ya, di grand total. Kemudian bisa juga pakai rumus ini, is blank. Is blank terus diklik sel yang ini, nomor DO-nya. Kemudian difilter juga. Ternyata nggak ada yang blank gitu. Seperti itu, Pak. Jadi dengan is blank itu melihat data kosong atau datanya bukan data yang seharusnya gitu. Oke. Sekarang terkait dengan sales detailnya, tadi kan terkait dengan DO-nya. Ini coba di ini apa 1 sampai 7 untuk sales detail. Kira-kira yang masuk mana saja? Silakan teman-teman kerjain dulu.
izin share screen, Kun. Ya, silakan. Jadi di sini tuh saya mau ngecek nilai penjualannya. Nah, caranya adalah mencari penjualan sebelum diskon dengan cara mengalihkan harga satuan dikali dengan kuantitinya. Kemudian cek nilai penjualannya dengan mengurangi penjualan sebelum diskon, dikurangi dengan diskon, dikalikan penjualan sebelum diskon. Kemudian di sini ya pakai cara yang biasa. Jadi nilai yang ini diuji dengan nilai yang ada di data. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Iza. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menemukan kesalahan yang lain di sales detail, bisa langsung share screen. Izin share screen, Kun. Ya, silakan Arni. Sudah terlihat ya? Sudah. Ini di sini saya ngecek nomor delivery ordernya. Jadi kan di sini delivery ordernya mengacu pada nomor yang ada di sheet delivery order ini. Jadi di sini saya pakai VLOOKUP untuk mengetahui nomor delivery order yang ada di sales detail ini ada atau tidak di sheet delivery order. Nah, setelah pakai VLOOKUP nanti disamakan dengan nomor DO yang ada di sini. Jika nanti nomor DO-nya sama, akan muncul true, jika salah akan muncul false. Nah, untuk data ini ada yang NA. Nah, di sini NA karena di tabel dari delivery order ini tidak ada nomor delivery order 10286. Kita cari di sini 10286 itu nggak ada. Nah, mungkin karena ada kesalahan tadi nih yang nomor delivery order yang double, yang 10268 ini, seharusnya yang ini yang 10268 yang kedua, ini seharusnya 10286, karena kan ini berurutan nomor delivery ordernya. Nah, di situ kesalahannya, jadi di sales detail ini, nomor delivery order 10286 tidak terdeteksi. Terus cek harga jualnya. Di sini harga jualnya ini ya, yang harga satuan. Ini kita merefer di sheet produk master. Kan di sini ada kode produk. Nah, harga jual satuannya itu, misalnya di sini produk 1 14,4. Nah, kita ngecek. Yang pertama, pakai VLOOKUP dulu. VLOOKUP yang produk 011 ini dengan nanti harga jual satuannya. Nah, jika nanti setelah kita VLOOKUP hasilnya itu sama dengan harga satuan yang di sini, sama dengan C2 ini, maka nanti akan true, jika salah akan false. Ini kalau kita cek, ini ada yang false dan ada yang NA. Nah, yang false ini karena harga satuannya ini berbeda ya. Misal di sini ada produk 072. Nah, kalau kita lihat di sheet produk masternya 072 itu harga satuannya 27,8. Nah, sedangkan di sini dia harga satuannya 34,8. Nah, itu salah. Terus ada juga yang NA. Yang NA ini karena kode produk yang ada di sales detail ini tidak ada di produk masternya. Seperti ini contohnya ada produk 076. Kalau kita cek di produk master, produk 076 itu nggak ada. Di sini setelah 075 langsung 077. Lalu yang terakhir, saya mengecek mengenai perhitungan penjualannya. Jadi di sini harga satuan kita kalikan dengan kuantitas,
terus dikurangi diskon jika ada. Nah, dari hasil perhitungan itu, jika hasilnya itu sama dengan nilai penjualannya, akan true, jika tidak akan false. Nah, di sini kebetulan semuanya sudah benar untuk ngecek nilai penjualannya. Seperti itu kan. Terima kasih. Ya, terima kasih Arni. Selanjutnya mungkin teman-teman ada lagi yang menemukan kesalahan. Teman-teman coba ini juga membandingkan antara nilai yang di delivery order dengan nilai yang dari sales detail gitu kan. Sebelum pajak itu nilainya sesuai tidak, kan bisa membandingkan juga dari nomor DO-nya, kemudian bandingkan dengan harusnya nilainya berapa. Itu yang tadi sepertinya belum dihubungkan antara nilai yang ada di delivery order dengan nilai perhitungan menurut sales detailnya. Mungkin itu juga yang nanti bisa untuk memperkaya kita. Jadi apa saja sih yang harus dihubungkan gitu kan dari masing-masing sheet ini, polanya seperti apa. Nanti juga di sini ada master invoice ya, yang master invoice ini ternyata juga ada yang invoice-nya loncat itu kan, nomor invoice-nya double gitu. Ini yang juga nanti harus kita cari gitu. Silahkan teman-teman di explore lagi. Mohon izin Pak, berarti sekarang mau mencoba yang mencocokkan nilai penjualan delivery order dan sales detail, kemudian lanjut ke master invoice ya Pak? Iya. Terima kasih Pak. Oke. Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi ada yang sedikit salah rumus. Boleh saya share screen ulang Pak? Silakan aja, Arni. Ini tadi saya lupa menambahkan sama dengan F2-nya, jadi nggak disama dengankan dengan nilai penjualannya. Jadi semuanya tadi hasilnya true kan. Nah, karena udah diperbaiki, di sini ada hasil yang false. Nah, ini ada beberapa nilai penjualan yang tidak sama dengan perhitungan yang seharusnya. Ya, seperti itu aja Pak tambahannya. Oh, tadi nggak ini ya. Lupa saya hidupkan speakernya. Arni, tadi bandingkan juga antara nomor DO tadi yang ada di sales detail dengan yang ada di sheet DO itu ya.
itu untuk mengecek juga nanti perhitungannya sudah kita lakukan. Jadi menurut kita harusnya nilainya berapa, tapi di nomor DO itu nilainya berapa, itu juga bisa untuk klarifikasi. Mungkin itu. Baik Pak, akan saya coba dulu. Silakan. Jadi tadi kan membandingkan nilai penjualan di sheet delivery order sama di sales detail. Mohon maaf Kak Dina, suaranya kalau di saya kurang. Tes, apakah terdengar? Iya, sudah. Tadi kan membandingkan nilai penjualan di delivery order sama di sales detail. Pertama kita fill up dulu dari yang nomor order, terus table array-nya yang dari split order tadi. Kolom penjualan itu ada yang ada di kolom ke-8. Ternyata nilai penjualannya itu 484. Seterusnya ternyata dicek itu banyak ditemukan banyak kesalahan sama NA. Mungkin ini disebabkan karena di sales detail ini banyak nomor DO yang double. Kayak di nomor DO 10248 dia bahkan ada 3 nomor DO-nya. Terus kayak di 10250 dia juga double. Ada juga yang di sales detail itu nomor DO-nya tidak ada di delivery order. Jadi ditemukan banyak ketidaksesuaian antara nilai penjualan di delivery order sama di sales detail. Mungkin sekian. Sabrina, karena tadi ini kan membandingkan satu persatu. Kemudian ini juga nanti kita juga setelah menjumlahkan tadi 10 Nordeo 1028 kita jumlahkan nilainya berapa sih itu kan? Ya, yang di sini ternyata kan nilainya mendekati sebenarnya. Coba jadi semacam disam gitu kan. Kalau nggak salah 440. Jadi ini
Sementara yang di sini yang di delivery order itu 484, jadi ada semacam diskonnya atau ininya. Jadi jangan cuma satu, tapi yang di sales detail ini kita jumlahkan dulu. Iya. Jadi nanti kita juga ketika melihat ini di sini ada tiga, coba tiga-tiganya ini kita jumlahkan jadi satu gitu. Mungkin sum if ya, sum if dengan penjumlahan per ini, per nomor DO. Ya, silakan yang lainnya. Izin Pak. Iya, silakan. Tapi saya nggak bisa share screen lewat kamera belakang gitu, nggak apa-apa ya Pak? Iya, silakan aja. Bentar. Jadi ini saya mencoba membandingkan nilai penjualan menurut delivery order yang ini sama menurut sales detail. Ini pakai sum if, itu diambil range-nya itu dari table delivery order yang di sini, semuanya ini. Terus habis itu kriterianya yang 10-20 nomor delivery ordernya. Terus sum range-nya itu pakai nilai penjualan yang ada di delivery order yang ini, yang sebelum PPN. Terus untuk sales detailnya ini pakai dari table yang sales detail semua itu, terus kriterianya sama, dan sum range-nya pakai yang nilai penjualan. Begitu saja Pak. Terima kasih. Ininya nilai yang false-nya ada nggak? Oh iya, lupa. Nilai false-nya ada di yang nomor delivery order 10268 dan ini yang tadi ada salah juga, itu nomor delivery yang double. Oke, terima kasih. Iya, sama Pak. Yang lainnya silakan, ada yang mau menyampaikan. Yang sampai dengan master detail, master invoice ada belum? Boleh izin share screen? Ya, silakan, Ivan. Jadi di sini sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi yang pertama untuk nomor loncat. Jadi saya nyobanya pakai fungsi write untuk ngambil angkanya dari invoice ini. Terus habis itu dicek kalau dikurangi atasnya itu selisihnya 1 enggak. Kalau benar true, kalau masih ada selisih lebih di atas 1 berarti false. Ini juga untuk ngecek aja. Jadi di sini ada yang false. Nah, yang false untuk yang selisihnya 2 atau 0 berarti yang bukan 1. Ini dimatikan lagi. Misalnya di sini ada 044, di sini 042, jadi loncat 1. Terus di bawahnya juga ada banyak. Terus untuk yang kedua, untuk yang double di sini pakai yang conditional formatting.
highlight cells rule untuk duplicate value. Jadi sini bisa dicari untuk yang sudah di highlight conditional formatting, ada yang double di sini. Ini juga yang bikin beberapa nomor loncatnya tadi. Terus untuk yang ketiga, untuk yang tidak ditemukan, tadi dari delivery order di VLOOKUP nomor DO-nya, di sini ada beberapa yang kosong. Ya, berarti harusnya nggak ada di master invoice nomor DO-nya. Banyak ya? Iya, ini lumayan agak banyak. Jadi nggak tahu, mungkin masih ada yang salah. Oke. Ya begitu ya teman-teman. Dengan adanya data ini, saya juga belum tahu apa disuruh membuat ini, tapi kalau dari sisi saya sih kita analisis kebenaran data dulu, karena tadi kebenaran data itu yang dalam hal ini di saat ini adalah memang itu yang ditekankan. Kita harus bisa mencari validitas data itu kan. Setelah datanya valid baru kita olah. Jangan sampai data tidak valid terus kita olah. Ini yang kita perdalam lagi. Nanti silahkan yang untuk file Excel kedua teman-teman nanti explore lagi. Di situ juga ada keterangannya yang di sini tadi antara deliver order dengan sales detail, nanti pola hubungannya apa gitu. Ini master invoice juga harusnya ada gitu kan. Kasih tadi siklus penjualan kan dari deliver order dulu ya, deliver order dulu, kemudian disetujui oleh bagian penjualan, maka kreditnya disetujui, baru nanti ada penjualan ininya ya, penjualan barangnya. Habis itu berarti nanti ada pengirimannya juga gitu kan, pengirimannya setelah dikirim baru nanti keluar invoice-nya, harus seperti itu. Pola-pola hubungan itu yang antar tabel tadi kira-kira kita menggambarkan seperti apa gitu. Nah, ini yang nanti teman-teman explore lagi. Silakan explore lagi terkait dengan Excel yang pertama ini, yang 02. Setelah kira-kira silakan aja diskusi. Kira-kira apa saja yang kurang, yang ditemukan gitu kan. Nanti habis itu, kita mencoba berlatih lebih cepat lagi untuk menemukan hal-hal seperti itu. Mungkin kan tinggal di save as aja filenya ya. Nanti habis itu digunakan lagi untuk latihan lagi. Semakin teman-teman itu banyak latihan, semakin mengasah analisis antar sheet, itu juga nanti mempercepat kita dalam mengerjakan soal-soal. Mungkin itu saja. Teman-teman ada yang mau disampaikan? Terima kasih Mas Ivan. Baik Pak. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, atau ada yang lain hasilnya? Silakan aja kalau masih ada.
Nggak ada ya teman-teman? Mungkin sepertinya belum ada, Pak. Oke, kalau begitu silakan explore lagi terkait dengan yang tadi. Mungkin yang belum sampai dengan master invoice, explore lagi sampai dengan master invoice, kemudian nanti explore lagi yang file Excel yang keduanya, teman-teman. Nanti kita bahas pertemuan depan yang Excel keduanya. Sambil kalau oke, nanti aja deh. Ya mungkin itu aja teman-teman. Mungkin kuliah sampai saya tutup sampai saat ini. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan semuanya ya. Semoga teman-teman dijauhkan dari sakit. Kalaupun ini ya banyak minum. Ini teman-teman masih muda, jadi banyak minum itulah yang membantu. Kecuali tidak terpaksa sekali ya hindari rumah sakit ya. Itu aja sih. Karena ya keluarga saya kenanya kan dari ini ya di ruang tunggu gitu. Jadi teman-teman silakan kalau mau tidak terpaksa sekali ya hindari rumah sakit. Kalau memang tidak ada penyakit bawaan atau apa, mudah-mudahan gak ada yang kena. Ya yang penting banyak minum aja lah, banyak minum air hangat. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman ya, jaga kesehatan semuanya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.